Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita patut banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmatan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah berikan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa lagi secara online dalam rangka untuk live session ANB Academy untuk mata kuliah Fikih Muamalah yang insyaallah akan dibersamai oleh guru kita semua, yaitu Ustadz Amin Nurbait hafizallahu taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kiamat nanti. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali untuk live session fikih muamalah ya. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, insyaallah akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Ami, dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Izin kami sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ustadz. Gimana Allah yahfadzukum wa yarhakum. Alhamdulillah, semuanya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taib. Ini untuk semester berapa? Untuk semester 1, 2, dan 3 Ustadz. Namun semester 4 kami harapkan untuk ikut pula agar dapat mengambil faedah Ustadz. 1, 2, 3 itu berarti totalnya berapa ini? Mungkin sekitar 600 orang, lebih Ustadz. Sekarang yang hadir sekitar 90 jika tidak salah Ustadz ya. 90. 102 Ustadz, 100 orang. Masya Allah. Yang 500 izin Ustadz. Yang 500 izin. Itu menampung izin 500 orang aja susah itu. Insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa menuntut ilmu Ustadz. Insya Allah. Baik Ustadz, izin kami bacakan Ustadz dari Ustadz sudah siap. Bismillah. Nabda insyaallah. Baik, izin kami bacakan pertanyaan dari teman-teman untuk semester 1 terlebih dahulu. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Apa hukumnya pedagang yang menjual barangnya dengan menetapkan dua harga? Misal ada seseorang makan di warteg atau warung Tegal dengan total habis 20.000. Tapi jika dia bayar menggunakan kris, maka total bayar menjadi 21.000. Karena dengan alasan pihak warteg kena biaya admin dari bank penerbit kris. Dan jika dibayar dengan cash hanya 20.000. Jazakallahu khairan Ustaz. Ada selisih 1.000 ya? Benar Ustaz. Untuk biaya QRIS. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Malam ini kita bisa selenggarakan live session bersama para peserta ANB Academy. Dan live session ini sebenarnya di samping untuk menampung tanya jawab dari para peserta, juga agar ada kedekatan hubungan antara pemateri dengan para peserta di ANB Academy. Kurang lebih seperti ini. Kalau mahasiswa nggak pernah ketemu dosen itu, maka mungkin suasana kuliahnya kurang begitu menyentuh. Maka live session diadakan untuk itu. Ya, meskipun saya bukan dosen, dan di sini kita berharap mudah-mudahan kita bisa lebih akrab, lebih bisa mengenal dengan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan di ANB Academy. Selanjutnya mengenai pertanyaan yang tadi disampaikan. Anda bertanya tentang masalah jual beli dua harga. Jual beli dua harga. Atau yang mungkin bisa kita sebut ada variasi harga. Baik. Untuk jual beli yang ada variasi harganya, di situ ada beberapa keadaan. Yang pertama, adanya variasi harga tapi pada fase penawaran.
atau pada tahap penawaran. Ada variasi harga tapi di tahap penawaran. Untuk variasi harga yang dia hanya di tahap penawaran, maka hukumnya boleh. Karena penawaran itu tidak akad. Penawaran itu bukan akad. Ini hukumnya boleh. Kenapa? Karena penawaran itu bukan akad. Karena belum terjadi akad. Taib. Sehingga karena belum terjadi akad, maka tidak ada ikatan apapun. Mau ada variasi harga, nggak ada variasi harga, itu tidak memberikan pengaruh sama sekali. Selanjutnya, pada saat deal, adanya variasi harga itu akan hilang. Sehingga misalnya Anda kalau beli 10, harganya 100.000. Tapi kalau beli 50, harganya 80.000. Baik, saya beli 50. Berarti kan harga yang satunya tadi tidak berlaku. Hanya akan diambil salah satu harga. Maka ada variasi seperti ini tidak menyebabkan transaksi itu menjadi terlarang. Yang kedua, variasi harga karena beda metode pembayaran. Seperti yang disampaikan dalam kasus pertanyaan ya. Adanya variasi harga karena di metode pembayaran. Nah, sebenarnya kalau variasi harga di metode pembayaran itu ada kemungkinan. Yang pertama adalah untuk mengganti biaya admin. Untuk mengganti biaya admin. Seperti tadi yang Anda sampaikan, kalau Anda pakai QRIS, maka kami tetapkan tambahan 1.000. Karena kita juga akan dimintai oleh bank biaya admin, maka kita bebankan ke konsumen. Ini boleh. Kenapa boleh, Pak? Ya, sah-sah saja. Posisi toko tidak mau menanggung biaya admin ketika konsumen memilih pembayaran lewat QRIS. Sehingga biaya admin saya nggak mau nanggung ya, tapi tolong Anda yang tanggung. Karena kami pokoknya menyediakan ini dengan harga sekian, maka Anda harus bayar segitu. Kalau ada biaya admin karena Anda memilih pembayaran yang oleh bank itu harus ada biaya adminnya, maka Anda yang harus nanggung. Insya Allah tidak masalah. Yang kedua, variasi harga karena beda metode pembayaran yang sifatnya adalah hadiah karena sudah top up saldo. Hadiah karena sudah top up saldo sebelumnya. Jadi karena konsumen sudah top up saldo sebelumnya, maka dikasih harga lebih murah. Sehingga di sini yang bahannya pakai top up, harga lebih murah. Nah, kalau seperti ini, jika kita pahami bahwa top up saldo di situ statusnya adalah utang, maka diberi harga murah karena dia bayar pakai top up saldo, statusnya riba. Kok bisa Pak riba? Karena itu adalah hadiah yang didapatkan dari hasil transaksi utang. Wallahu alam. Semoga ini bisa dipahami ya. Dan insya Allah kalau yang Anda tanyakan tadi, karena pakai QRIS kemudian ditetapkan biaya admin, hukumnya boleh. Wallahu alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam muamalah kita diperbolehkan bermuamalah dengan non-muslim. Namun kasus yang saya temui, saya punya usaha fotokopi dan kemudian ada orang yang mencetak tentang agama Nasrani ke saya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullah khairan. Kita bermuamalah dengan siapapun boleh, baik muslim maupun non muslim.
Namun tidak boleh ada unsur ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Karena dilarang oleh Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam praktek dosa dan tindakan melampaui batas. Baik pelakunya muslim maupun non muslim. Sehingga kalau Anda membuka jasa percetakan misalnya atau fotokopi, lalu ada orang yang mau menyebarkan pemikiran yang menyimpang melalui fotokopi Anda itu, ya Anda tidak boleh melayani walaupun orang itu muslim. Misalnya dia mau memfotokopi kumpulan doa dan zikir yang itu sama sekali tidak pernah ada syariatnya, dan tujuannya biar tersebar di masyarakat, tapi dinisbahkan kepada Nabi SAW. Jadi lembaran itu banyak dustanya atas nama Rasulullah SAW. Anda selaku pemilik percetakan tidak boleh melayani, karena ini isinya dusta atas nama Nabi SAW. Jadi intinya, jadi di sini adalah sepanjang di situ ada unsur tolong menolong dalam maksiat, maka Anda tidak boleh melayaninya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang tradisi megengan, ruahan yang biasa ada di dalam adat Jawa. Apakah itu termasuk muamalah yang menjaga kerukunan atau suatu yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan? Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Mohon arahannya Ustaz, jazakumullah khairan. Saya sendiri tidak tahu latar belakang tentang budaya ruahan itu ya. Cuman yang kita ngerti sih, ruah itu kan nama Jawa. Nama yang kita kenal ya Sya'ban, itu nama syar'i. Sehingga bulan ruah atau bulan Sya'ban itu adalah bulan ketika arwah sedang gentayangan. Nah, betul nggak sampai masyarakat yang ruahan itu punya keyakinan seperti tadi? Kalau dia punya keyakinan seperti tadi, ya itu pelanggaran. Sebab dalam Islam tidak boleh meyakini arwah itu gentayangan. Kok bisa, Pak? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka, yaitu arwah itu, ditutupi oleh Allah dengan adanya alam barzakh. Wa mi waraihim barzakh, di belakang mereka ada barzakh, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Maka di sini menunjukkan bahwasanya posisi ketika seseorang berusaha untuk menjaga dirinya, dia harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini menjaga hambanya sampai pada kondisi seperti tadi. Nah, oleh karena itu tidak boleh kita punya keyakinan yang bertentangan ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga, tidak mungkin orang yang sudah mati bisa kembali ke alam dunia. Nah, saya nggak tahu apakah masyarakat sampai punya keyakinan seperti itu ataukah tidak. Apa baru sebatas katanya-katanya. Dan itu yang menjadi landasan kegiatan ruahan tadi. Wa ala kullin, intinya kita sepakat bahwasanya ini nggak ada dalilnya. Satu. Yang kedua, kita perlu tahu latar belakang kenapa acara itu diselenggarakan. Kalau latar belakangnya murni karena budaya atau karena urusan dunia, misalnya kita punya tradisi kumpul-kumpul pas tanggal sekian dan gak ada hubungannya dengan unsur keagamaan, maka insya Allah sifatnya adalah perbuatan yang hukum asalnya mubah. Tapi kalau latar belakangnya karena agama, sehingga orang merasa seolah ada yang hilang kalau ini tidak kita lakukan, sebab ini adalah ajaran leluhur kita misalnya, maka kalau demikian yang terjadi, kita bisa sampai pada penilaian bahwa praktek ini bid'ah, dan seorang muslim tidak boleh melakukan bid'ah. Baik. Nah, mungkin Anda perlu cari tahu ya lebih detail budaya apa namanya tadi? Ruahan. Yang satunya? Yang satunya itu namanya apa? Megengan. Megengan. Anda coba cari tahu megengan itu
keyakinannya apa orang yang menyelenggarakan megangan itu. Nah, jadi kita bisa menilai lebih detail ya daripada hanya bermodal katanya. Wallahu alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami seorang dokter wanita yang praktek di klinik kecantikan milik kami sendiri, khusus pasien akhwat saja. Kami insya Allah sudah meninggalkan praktek kecantikan yang jelas dilarang seperti tanam benang maupun filler. Yang ingin kami tanyakan, pasien yang datang ke klinik dengan berbagai niat, ada yang ingin menjadi cantik untuk suami, merawat diri, dan mungkin ada juga niat yang lainnya. Terkait hal ini, apakah kami sebagai penyedia jasa perlu memperjelas akad dan niatan pasien, atau boleh saja kami berlepas diri akan niat pasien dalam melakukan perawatan, asal perawatan yang diberikan itu tidak melanggar syariat? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Masya Allah. Masih banyak orang yang peduli dengan seperti ini. Di saat dia kerja, dia peduli dengan halal haram. Kalau kayak gini gimana kondisinya? Walhamdulillah. Meskipun banyak orang yang gak peduli, sehingga ya sudah, kita punya jasa seperti ini, dilayani apa adanya, dan dia gak peduli, gak pernah mempertanyakan itu kira-kira halal haramnya di sisi mana. Nah, mudah-mudahan Anda diberi kekuatan oleh Allah untuk istiqomah, untuk selalu mau belajar dan peduli dengan ilmu, terutama dalam masalah muamalah. Selanjutnya, kalau ada orang yang punya niat yang beragam saat perawatan, apakah semuanya boleh dilayani ataukah harus didetailkan? Pada asalnya Anda tidak punya kewajiban mendetailkan. Bertanya latar belakangnya ke masing-masing. Sehingga misalnya Anda berkepentingan untuk memberikan layanan yang mubah. Masalah apakah ini nanti dia mau bermaksiat atau tidak, Anda tidak bertanggung jawab. Kecuali kalau ada indikator. Misalnya tiba-tiba dia datang, "Mbak, saya mau konser misalnya. Saya mau tampil di permukaan, tolong di make up muka saya." Nah, dan itu pun ketika dia tampil dengan membuka aurat, ya, maka Anda tidak boleh melayani. Dan sampaikan dengan tegas, "Mohon maaf, kami belum bisa melayani untuk make up karena 1, karena 2, karena 3, dan seterusnya." Wallahu alam. Jadi intinya, sepanjang tidak ada indikator bahasanya itu mau dipakai kejahatan, insya Allah boleh Anda gunakan. Wallahu alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kakek kami rahimahullah meninggalkan wakaf berupa masjid dan 25 hektar kebun sawit. Masya Allah. Masya Allah. Hasil dari kebun sawit tersebut untuk operasional masjid dan untuk sedekah. Sekarang hasil dari kebun sawit tidak optimal karena tidak menghasilkan lagi karena dirawat oleh salah satu ahli waris yang tidak amanah. Jadi ahli waris yang lain berencana untuk menjual sebagian kebun sawit tersebut, di mana hasilnya dari penjualan 100% untuk masjid dan untuk memperbaiki lahan perkebunan sawit yang telah rusak. Apakah menjual kebun sawit yang telah berstatus sebagai wakaf tersebut diperbolehkan secara syariat Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Yang wakaf kebun sawit, Iya, beliau wakaf kebun sawit masjid dan juga kebun sawit 25 hektar. 25 hektar. Masjid dan kebun sawit 25 hektar wakaf. Iya, Ustaz. Masya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terus dengan kondisi seperti tadi, ya kalau kebunnya itu diwakafkan, ya pada asalnya nggak boleh dijual. Karena kalau dijual berarti dia mengubah status objek tersebut, sehingga pada asalnya tidak boleh dijual. Oleh karena itu sebagai saran, pertahankan lahan itu sebagai lahan wakaf, dan sementara kebun sawit tadi yang kurang bagus nanti mungkin bisa dicarikan pengelola yang lain biar nanti bisa lebih maksimal. Ya intinya kalau bisa jangan dijual jika memang itu sudah diwakafkan. Wallahu alam.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz. Kantor kami sering menerima kunjungan dari sekolah-sekolah untuk menimba ilmu tentang kantor kami. Sedangkan mengajar kunjungan sekolah tersebut, mohon maaf, izin untuk istirahat sebentar. Kita tunggu Ustaz lebih dahulu, beliau sedang ada keperluan. Dan mungkin sedikit informasi ya bagi teman-teman, sebagaimana yang telah kami informasikan bahwa live session ini kita rapel untuk pekan ini. Insya Allah besok kita akan membahas berkaitan dengan tauhid ya, atau mata kuliah tauhid. Insya Allah akan dibersamai oleh Ustaz Ratno Abu Muhammad. Kemudian di hari Kamisnya insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan fikih ibadah lagi, menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Masya Allah ada banyak pertanyaan, semoga nanti bisa selesai. Dan insya Allah akan dibersamai oleh Ustaz Musa Jundana LC, insya Allah. Dan berikutnya untuk selama Ramadan tidak ada live session ya teman-teman. Dan nanti juga akan ada liburan. Kami jadwalkan di liburan itu jika tidak salah sekitar 2 pekan. Itu di pekan terakhir Ramadan dan juga nanti di awal Lebaran. Jadi selama 2 pekan insya Allah kita akan libur, dan silakan bagi teman-teman untuk nanti memanfaatkan di bulan Ramadan, silakan untuk dimanfaatkan untuk itikaf maupun ibadah-ibadah yang lainnya, silakan untuk dimaksimalkan. Kemudian untuk Lebaran nanti silakan untuk manfaatkan waktu dengan keluarga. Dan insya Allah kita akan masuk lagi setelah Lebaran insya Allah. Dan semoga nanti juga segera kita jadwalkan pula live session untuk setelah Lebaran nanti insya Allah, terutama untuk mata kuliah yang belum live session seperti akidah, kemudian ada Sirah Nabawiyah, kemudian Syamil Muhammadiyah dan yang lainnya. Dan kemudian bagi teman-teman semester 4 silakan untuk belajar terlebih dahulu. Nanti mungkin sekitar pekan ke 10 mungkin ya, nanti kita akan jadwalkan untuk untuk kuliah umum insya Allah. Baik, Ustadz sudah bergabung kembali. Izin kami bacakan Ustadz. Izin bertanya Ustadz, kantor kami sering menerima kunjungan dari sekolah-sekolah untuk menimba ilmu tentang kantor kami. Sedangkan mengajar kunjungan sekolah tersebut merupakan tugas tambahan, namun sangat menyita waktu karena butuh prepare tempat dan materi sebelumnya. Panitia dari pihak sekolah sering membawakan oleh-oleh berupa makanan atau kadang membawakan uang untuk pengisi acara atau pemateri. Sebenarnya kunjungan tersebut tidak ada aturan tarif tertentu, namun inisiatif dari para guru atau yang berkunjung dikarenakan banyak request yang ingin berkunjung ke kantor kami. Bagaimana status oleh-oleh atau makanan ataupun uang yang diberikan dari pihak sekolah tersebut? Apakah ini termasuk suap? Mohon arahannya Ustadz, jazakumullah khairan. Beliau kerja di kantor swasta atau kantor pemerintah? Tidak dijelaskan di sini, ada Ustaz. penjelasan ya. Lalu kalau misalnya swasta, apakah pihak perusahaan mengetahui hal itu, terutama owner atau manajer atau direktur atau siapapun? Jika ternyata owner atau siapapun membolehkan atau ditampung dulu di perusahaan kemudian nanti akan diserahkan kepada para karyawan, insya Allah tidak masalah, karena owner sudah mengizinkan. Tapi kalau owner tidak mengizinkan, ya hukum asalnya nggak boleh diterima. Nah, yang bingung adalah kalau ini adalah lembaga pemerintah, instansi pemerintah, itu akan lebih rumit. Karena Anda sebagai ASN tentu saja tidak boleh menerima uang tips apapun dari para klien. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian kita berlanjut untuk semester 2 Ustaz. Pertanyaan dari teman-teman semester 2. Pertanyaan pertama, bismillah, izin bertanya Ustaz. Jika seorang reseller ingin menjual barang kembali kepada orang lain, berarti ia harus menerima barang yang akan ia jual dulu. Tidak boleh dari agen atau produsen langsung ke pembeli. Apakah benar Ustaz yang saya pahami tersebut? Jazakumullah khairan. Nah, betul sekali bahwa reseller yang dia beli kemudian mau dijual ulang, maka dia baru boleh menjual jika
posisi reseller sudah menerima barang tersebut. Reseller baru boleh menjual jika sudah menerima barang tersebut. Menerimanya gimana Pak kalau barang itu barang berat? Misalnya kulkas ya, beli di supplier A, beli kulkas, kemudian mau diantar ke tempatnya B. Nah, terus peran A di mana? Ya, peran A kan tadi dia memilihkan kulkas itu. Nah, saat diantar ke tempatnya B, kalau diturunkan dulu di tempatnya A akan sangat repot, maka dititipkan. Ya, sehingga bisa dititipkan atau diterima di jalan. Setelah itu diakadkan ulang atau dijual ulang kepada para calon konsumen yang lain. Bisa dipahami ya. Jadi intinya diterima dulu. Nerimanya boleh di toko, boleh di luar. Di luar toko saat armada sudah jalan, kemudian Anda cegat, dilihatin, oh barangnya oke, baru kemudian ditawarkan ke yang lain. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz terkait akad dan hak khiyar. Apakah khiyar juga termasuk untuk jual beli jasa? Di sini membatalkan akad renovasi rumah. Sudah ada kesepakatan sebelumnya, tapi begitu berpisah, pihak pengguna jasa membatalkan, tapi dengan kesepakatan bersama. Artinya penyedia jasa renovasi menerima pembatalan itu. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakumullah khairan. Sebenarnya pembatalan akad jasa sama seperti jual beli. Selama belum mengikat, maka status pembatalan itu adalah pembatalan untuk akad jaiz selama belum mengikat. Tapi kalau sudah mengikat, maka jadinya akad lazim. Intinya pembatalan dalam jasa sama seperti jual beli. Dan jika tadi Anda sepakat atau konsumen sepakat untuk melakukan pembatalan dalam pendaftaran haji, ya sah-sah saja. Karena yang nggak boleh itu kalau sudah akad kemudian dibatalkan sepihak, itu nggak boleh. Ketika dibatalkan sepihak, maka pihak yang kedua ya berhak untuk melarang pembatalan, karena itu hak mereka. Wallahu alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, ada sebuah kesepakatan jual beli rumah antara penjual A dan pembeli B. Disepakati jual beli rumah dengan harga 3 miliar dan terdapat klausul jika selama 2 tahun pembayaran tidak dapat dilunasi, maka transaksi tersebut batal dan uang yang sudah masuk menjadi hak penjual atau A. Dalam hal ini ternyata setelah 2 tahun si pembeli B tidak dapat melunasinya, sedangkan sudah masuk uang sebesar 2 miliar. Pertanyaannya, apakah penjual dapat membatalkan akad tersebut secara sepihak dengan klausul yang sudah ditentukan? Ada beberapa pertanyaan, satu-satu atau langsung? Coba yang kedua apa? Yang kedua, jika penjual membatalkan akad dan tidak mengembalikan uang si B sebesar 2 miliar, apakah penjual melakukan sebuah kezaliman? Ya, baik. Tayyib, ya ini masuk kategori kezaliman ya. Sudah bayar 2 miliar, harga rumah tadi berapa? 3 miliar Ustaz. Tinggal 1 miliar. Artinya lebih banyak yang dibayarkan daripada yang tidak dibayarkan. Jika demikian, maka ya, seharusnya tidak segampang itu untuk pembatalannya. Oleh karena itu kami sarankan jika ini mau diputus, maka harus dikembalikan dulu 2M tadi. Kenapa? Karena sebenarnya tidak jadi transaksi karena faktor dari penjual ya. Karena faktor penjual. Akhirnya pembeli tidak jadi akad. Jika demikian, maka penjual harus mengembalikan nilai 2M tadi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apa hukum koin di sebuah marketplace yang didapatkan dari memberi ulasan produk dan dari klaim check-in harian? Jazakumullah khairan Ustaz. Berarti itu hadiah. Benar Ustaz, hadiah. Koin itu hadiah, insya Allah tidak masalah. Hukumnya Baik, boleh. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, orang tua saya memiliki TPG atau tempat pendidikan Quran,
tetapi dapat bisyarah dari bendahara yang didapatkan dari SPP santri. Kemudian bagaimana hukum jika keduanya menerima hadiah dari santri atau wali santri? Dan bagaimana pula jika ada yang memberi hadiah ke anak-anak orang tua saya atau mungkin saya juga karena status sebagai anak ustadz? Jazakumullah khairan Ustaz. Insyaallah. Dikasih hadiah oleh santri. Tapi dalam hal ini gimana ya? Dia masih dia ngajar TPA ya? Di sini TPQ. tidak disebutkan Ustaz. Sepertinya tidak. TPQ. Nah, jadi sepertinya jika memang ngajar TPQ itu nggak ada ikatan sama sekali, yang saya pahami insya Allah tidak masalah memberikan hadiah langsung. Jadi tidak harus lewat sekolah muter kayak tadi, bisa langsung dari muzaki kepada amil misalnya, tidak masalah. Atau dari wali santri kepada guru, tapi ini guru TPA dan tidak ada ikatan seperti harus ada nilai yang jadi syarat kelulusan dan seterusnya. Nah, baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang guru. Kemudian jika di sekolah terkadang ada praktek masak-masak. Pertanyaannya, apakah boleh kami sebagai guru ikut memakan hasil praktek masakan murid kami di sekolah Ustaz? Jazakumullah khairan. Urufnya bagaimana di sekolah? Kalau urufnya di sekolah, pihak sekolah tidak mempermasalahkan, insya Allah tidak masuk kategori suap. Karena itu jadinya makan milik bersama, walaupun biaya kegiatan itu dari santri, tapi setelah matang jadi milik bersama. Jika memang guru dalam hal ini dikasih, bagi saya insya Allah tidak masalah, tapi tetap kembali kepada uruf yang berlaku. Wallahu alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kita berlanjut ke semester 3 Ustaz. Mungkin 2 pertanyaan lagi Ustaz. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, atau mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan panjang yang belum kami bacakan, bisa resen dan nanti bisa bertanya secara langsung, mungkin 1 atau 2 penanya. Pertanyaan dari semester 3 Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Suami saya adalah karyawan di sebuah perguruan tinggi. Ketika ada acara sosialisasi mahasiswa, terkadang konsumsi masih tersisa, dan oleh unit kerja yang menyelenggarakan diberikan kepada unit kerja yang lain, yaitu unit kerja suami, dan diminta untuk tanda tangan. Apakah suami boleh menerima, dan jika tidak boleh, harus diapakan konsumsi yang tersisa, karena bentuknya kue atau nasi yang tidak bisa dikembalikan? Asalnya dari mahasiswa? Bukan Ustaz, dari tempat universitas tersebut Ustaz. Yang menyediakan konsumsi itu kampus Ustaz. Bukan mahasiswa. Bukan. Ya, kalau yang menyediakan kampus ya berarti kembali ke kebijakan kampus. Karena mereka yang menyediakan dan mereka yang punya wewenang untuk ngatur. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir insyaallah. Izin bertanya Ustaz. Suami saya investasi saham di bank syariah dan punya sukuk. Bagaimana hukumnya? Beliau beralasan jika memang di dalamnya ada keharaman, ia berlepas diri karena yang ditawarkan bank syariah di depan tetap syariah dan tidak ada unsur haram. Mohon pencerahannya Ustaz, hukumnya seperti apa dan sikap saya sebagai istri seharusnya sebagaimana? Investasinya apa tadi? Sukuk Ustaz. Saya kurang begitu tahu ya tentang skema sukuk di bank syariah. Yang kita pahami sukuk itu kan akad utang bergadai. Namun apakah di bank syariah juga sama? Kita kurang tahu. Oleh karena itu dalam hal ini saya perlu data lebih detail ya tentang bagaimana cara investasi yang terjadi di situ. Kalau cara investasinya gak ada masalah secara syar'i, insya Allah boleh.
siapapun penyelenggaranya, baik mau bank syariah maupun bank yang lain. Wallahu alam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Sudah ada 3 orang yang resen Ustadz. Yang pertama dulu, kepada Bu Jati dipersilakan untuk open mic-nya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya dan minta pengarahannya mengenai bila ada wacana penjualan rumah, pembelinya itu akan melakukan kredit cicil langsung kepada penjual. Dia bayar bertahap. Ya. Nah, pertanyaannya adalah pembayaran bertahap itu sejak kapan pembeli boleh menggunakan atau menguasai barang yang dibelinya? Gitu Baik. Pak. Apakah setelah lunas atau sejak dia membayar pertama sudah menjadi bisa dia kuasai atau bagaimana? Karena dari sisi penjual juga menginginkan kenyamanan gitu Pak Ustadz, supaya tidak ada sengketa di belakangnya, misalnya susah menagih dan semacamnya gitu Pak Ustadz. Sebaiknya bagaimana dan yang seharusnya bagaimana gitu Pak Ustadz. Ini jual beli ya, bukan sewa. Jual beli Pak, tapi wacananya dia mau membelinya Nanti. mencicil, pembayarannya dicicil gitu Pak, langsung ke penjual gitu, tidak melalui bank dan lain-lain. Jadi dia mau nyicil berkala. Nah, belum diketahui mau berapa lamanya gitu. Cuman pertanyaan si penjual ini, saya ini mulai kapan dia boleh menguasai rumah yang dibelinya itu gitu Pak Ustadz. Dari sisi saya kan merasa meninggal suami meninggal itu nanti kalau ada kendala macet dan lainnya itu membuat beban pikiran tersendiri menghadapi orangnya dan sebagainya, itu lebih berat gitu loh Pak Ustadz. Siap. Lebih hamnya bagaimana gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau Anda bertanya sejak kapan boleh menempati, jawabannya sejak memiliki. Terus sejak memilikinya itu kapan? Sejak memilikinya ya sejak akad sudah deal dilakukan, itu sudah memiliki. Ketika sudah memiliki, karena sudah akad kan berarti pindah hak milik. Maka konsumen berhak untuk menempati sesuai yang diizinkan oleh pemilik rumah. Wallahu alam. Jadi intinya kalau boleh nggak ditempati duluan ya, tidak masalah. Karena sudah pindah tangan tapi duitnya belum lunas, sehingga rumah itu kan jadi jaminan. Kalau sudah lunas baru diserahkan total. Tapi kalau misalnya sebelum itu sudah diizinkan ya sah-sah saja. Wallahu alam. Maaf Pak Ustadz, jadi untuk balik nama sertifikat atau penyerahan sertifikat boleh ditunda setelah lunas atau bagaimana Pak Ustadz? Itu hanya administrasi, tidak masalah kalau mau ditunda setelah lunas maupun ya. Terima kasih Pak Ustadz, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Baik, kemudian kami persilakan kepada Abu Abdurrahman untuk membuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau apa Ustaz, izin nanya hukum misalkan kayak ke Saudi gitu kan, terus pakai umroh gitu Ustaz. Cuman kan visanya tuh kalau nggak salah tuh lebih sebulan ya. Terus belum pulang gitu, dan visa umroh itu saya nggak tahu sih nama visanya, tapi jamaah saat kita umroh itu kita belum pulang gitu, tapi kayak kerja dulu di situ gitu. Cuman kan ini bukan visa kerja, itu kayak gitu gimana Ustaz? Ya itu pelanggaran aturan ya. Kayak gitu Ustaz ya. Ya, jelas pelanggaran aturan. Baik, begitu. Bisa
Ini kalau misalkan kayak teman-teman nih mungkin yang kayak kerja gitu, terus pernah sih saya nanya beberapa orang yang di sana, terus kalau misalkan kayak ada yang kuliah gitu terus sambil eh, jadi pembimbing umroh atau apa gitu namanya, kan dia ke sana pendidikan gitu, atau mungkin kayak Oh, ada batasannya sih. Saya nanya Ustaz, misalkan kayak ada juga Ustadz mungkin yang ke sana terus menawarkan apa gitu just tip untuk alumni gitu, kayak gitu gitu tuh apakah masuk juga ya kalau hal yang cukup diharamkan apa gimana sih? kalau cukup signifikan, dominan ya, misalnya terlalu sering jadi pembimbing padahal dia masih mahasiswa yang di situ mendapatkan iqomah, maka bisa jadi dia melakukan pelanggaran dalam hal itu. Dia melakukan pelanggaran, kenapa? Karena eh, perbuatan yang tidak yang dia lakukan kurang tidak berkenan, sehingga ini tidak sesuai dengan perjanjian di visa kamu tuh visa belajar, kenapa dipakai untuk kerja? Siapapun pelakunya itu pelanggaran, begitu. Oke, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallah fiik. Baik, kemudian berikutnya kepada Ibu Yuanita dipersilahkan untuk membuka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustadz, di daerah saya itu ada semacam paket lebaran gitu. Jadi paket lebarannya ada beberapa macam, ada hanya berbentuk sembako atau seperti kue-kue ya semacam parcel, dan yang kedua itu ada kue dengan uang, dan yang ketiga itu ada semacam sembako dan uang. Jadi yang kedua dan ketiga itu jenisnya dicampur, ada uang dengan ada makanan gitu Ustadz. Nah, warga di sini, masyarakat di sini biasanya nabung dari sebelum lebaran. Jadi misalnya 10 bulan sebelum lebaran itu, jadi nanti pas 1 bulan atau beberapa minggu sebelum lebaran diambil. Nah, yang mau saya tanyakan Ustadz, itu kan ada jadi antara nilai uang dan barang itu kalau saya hitung-hitung, ya ada untungnya buat si ownernya atau si resellernya gitu. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Sedangkan kalau misalnya dia tidak menyetor atau terlambat beberapa minggu, itu langsung dihanguskan. Ya, seperti itu Ustadz. Posisi Anda sebagai apa nih? Mohon dibantu Bu Yuanita, posisi Ibu sebagai apa di sini? Enggak, tadinya saya mau itu ikut Ustadz, cuma saya takutnya ada jatuhnya goror atau riba, jadi makanya saya mau menanyakan ini gitu. Jadi kadang ada rasa nggak enak karena tetangga dan lain sebagainya, cuma kok kayak ragu Ustadz gitu. Jadi ya saya pengen nanya, cuma alhamdulillah baru kesempatannya kali ini baru bisa bertanya gitu Ustadz. Saya nggak ikut Ustadz. Maksudnya gitu. Mau menanyakan apakah hukumnya, soalnya sekarang itu banyak sekali macamnya gitu di daerah saya gitu. Jadi ketika itu ya mungkin ada kalau dari sisi itunya ekonominya mungkin membantu, tapi yang saya khawatirkan takutnya mungkin ada goror atau riba gitu Ustaz. Saya kan belum paham seutuhnya gitu Ustaz. Nilai yang diterima sama dengan yang ditabung tadi itu selama 10 bulan ya? Ya 10 bulan. Nggak sama Ustaz. Jadi ada kayak pengurangan gitu. Jadi ya saya makanya nanya gitu. Jadi misalnya nabungnya itu uang dengan paketnya itu ada kue, kayak kue atau sembako sama uang misalnya 1 juta, tapi dia nyetornya itu lebih dari uang. Dan kalau saya waktu itu iseng-iseng saya hitung, ya untung sih yang dari owner dan resellernya itu untungnya lumayan gitu. Jadi
banyak yang jadi banyak ambil untungnya juga. Jadi kan itu ada owner, ada kayak apa grosir gitu kayak supplier, terus ada reseller, terus ada yang ke customer sendiri gitu Ustadz. Jadi itu kayak ya ada rantainya gitu. Dan yang paling bawah itu yang si customer itu cuma nerima misalnya dia nabungnya selama 10 bulan itu bisa sampai 5 juta, tapi dapatnya itu bisa cuma 4.500.000 gitu Ustaz. Kira-kira konsumen tahu nggak kalau sebenarnya dia ini mengambil dalam posisi rugi? Ya kebanyakan itu karena diiming-iming gini lumayan loh biar bisa ini lebaran punya sembako, ada yang modelnya kayak ada yang nanti bisa punya daging, bisa punya apa segala macam gitu. Jadi mereka kan nggak rata-rata, mereka cuma udahlah daripada duit segitu biasanya kan susah ngumpulinnya, jadi tiap hari ada yang 2.000, yang 5.000, nah katanya nggak kerasa. Kalau saya kan saya hitung-hitung itu, aduh daripada gitu mending nabung sendiri gitu Ustaz. Jadi ya kebanyakan ya awam Ustaz gitu, dan Baik. Ya saya menjauhinya itu ya Ustaz. Wallahu alam. Yang saya pahami kalau jadi di sini saat nabung itu kan belum ada jual beli ya. Karena kalau sudah ada jual beli seharusnya barangnya sudah jelas saat nabung dan nilai uangnya juga jelas. Nanti kamu nabung dengan total sekian. Ada itunya, ada gambarnya Ustadz. Misalnya snack ini, sembakonya ini, mau untuk setara tunai uang apa, setara harganya nggak dikasih tahu, cuma barang ini aja. Dengan harga sekian gitu. Barang ya, ini harganya sekian. Setornya misalnya kalau ya gitu Ustadz. Insya Allah enggak apa-apa kalau kayak gitu. Enggak ada masalah. Oh gitu Ustadz. Ya karena jual beli itu kan antarodin, baik uangnya dulu maupun barangnya dulu. Sehingga ketika konsumen misalnya secara perhitungan tahu, wah ini nanti saya akan rugi sekian, dan dia ridho dengan itu, ya sah-sah saja. Karena konsumen dalam ini kan diuntungkan dengan dia punya kesempatan nabung, kemudian disediakan apa yang menjadi kebutuhan dia dan seterusnya. Wallahu alam. Walaupun nanti misalnya dia nggak di tengah jalan berhenti setor itu hangus, itu nggak masalah ya Ustaz? Oh hangus ya. Kalau berhenti setor hangus. Misalnya kan ada yang kalau misalnya dia berhenti setor udah telat gitu, berarti ya udah hangus gitu. Ada sistem hangusnya. Ya seharusnya tidak hangus karena kan belum akad apapun, sifatnya baru nitip uang untuk nanti dipakai belanja. Nah, Ustaz. Berarti kalau misalnya hangus itu kategorinya gimana Ustaz? Kalau sudah akad hangus boleh, tapi kalau belum akad tidak boleh. Jadi sudah akad, saya beli ini dengan harga sekian, terus saya cicil. Tiba-tiba saya berhenti putus. Nah, itu saya boleh memiliki yang sudah distorkan tadi. Tapi kalau belum akad ya nggak boleh. Ya walaupun itu ya Ustaz. Walaupun ada uang dan sembako berarti nggak masalah gitu Ustaz, mubah. Oh ya. Jazakallah Ustaz. Wallahu a'lam. Baik, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Amin Warpaid atas banyak jawaban yang telah disampaikan. Mohon maaf teman-teman tidak bisa menambah ini semua pertanyaan dijawab, dan yang resen juga tidak bisa kami berikan kesempatan semua. Mungkin di lain kesempatan, dan semoga nanti Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa kembali insyaallah di insyaallah. Jadi kita masih punya banyak sesi insyaallah live session untuk muamalah, dan insyaallah nanti bersama saya. Kemudian kalaupun malam ini tidak bisa semua yang raise hand diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, Anda bisa sampaikan lewat admin, dan biasanya admin akan menyampaikan ke kami untuk saya berikan jawaban dalam bentuk VN atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Dan mungkin catatan ya, yang ditanyakan kepada Ustaz tadi biasanya permasalahannya lebih pribadi ya, dan tidak harus semua ditanyakan via admin. Nanti bisa juga
via Google Formulir karena takutnya banyak Ustaz nanti. Oh gitu. Iya. Siap. Mungkin nanti pertanyaan yang bisa dibilang privat ya teman-teman, karena ada beberapa teman-teman NB Academy yang bertanya secara privat memang, dan itu kami fasilitasi ya, namun tentu dengan harus sabar ya, karena tidak bisa secara langsung kami sampaikan ke Ustadz. Kita juga akan seleksi terlebih dahulu seperti itu, tergantung dari urgennya dan juga dari pribadi atau secara umum atau materi. Kalau materi yang tetap kami arahkan nanti untuk bertanya di live session seperti ini. Siap. Mungkin demikian teman-teman. Sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Amin Nur atas banyak ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Amin. Dan menjadi penambah pahala kebaikan bagi Ustadz. Amin. Dan kita berdoa semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar dan dalam mengamalkan ilmu kita. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kami selaku MC mohon maaf apabila terdapat sedikit maupun banyak kesalahan dalam memandu sesi live session malam hari ini. Izin kami tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.